Selamat datang di Memoa. Di channel ini, kita tidak sedang mencari jawaban cepat, tidak juga mencoba merasa lebih baik secara instan. Kita berhenti sejenak, menurunkan suara dunia, dan melihat ke dalam pikiran kita sendiri. Kita membicarakan hal-hal yang sering kita rasakan, tetapi jarang kita pahami. Salah satunya adalah perasaan yang diam-diam menggerogoti banyak manusia, perasaan tidak cukup baik. Bukan karena kita gagal besar, bukan karena hidup kita hancur, tetapi justru karena kita terus hidup, berusaha, dan tetap merasa ada yang kurang. Dalam video ini, kita akan membedah perasaan itu melalui kacamata Stoikisme, sebuah filsafat tua yang tidak berusaha menghibur kita, tetapi membebaskan kita dari kesalahan berpikir kita sendiri. Ada satu pengalaman batin yang hampir universal, lintas budaya, lintas zaman, dan lintas kondisi hidup. Perasaan bahwa diri kita, sebagaimana adanya saat ini, tidak cukup. Tidak cukup pintar, tidak cukup berhasil, tidak cukup disiplin, tidak cukup menarik, tidak cukup berarti. Perasaan ini tidak selalu muncul dalam bentuk kalimat yang jelas. Kadang ia hadir sebagai rasa gelisah yang samar, sebagai kelelahan yang tidak sepenuhnya fisik, sebagai suara kecil di kepala yang terus membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Yang membuatnya semakin berat adalah kenyataan bahwa perasaan ini sering muncul justru ketika tidak ada masalah besar yang sedang terjadi. Hidup berjalan baik-baik saja, tetapi batin tidak pernah benar-benar tenang. Stoikisme memulai pembahasannya dari satu asumsi mendasar yang sangat sederhana, tetapi sangat radikal. Manusia tidak menderita karena kenyataan, melainkan karena penilaiannya tentang kenyataan. Apa yang terjadi pada kita tidak otomatis melukai jiwa kita. Yang melukai adalah makna yang kita berikan pada apa yang terjadi. Maka ketika seseorang merasa tidak cukup baik, Stoik tidak langsung bertanya, apa yang salah dengan hidupmu? Tetapi, penilaian apa yang sedang kamu pegang tentang dirimu sendiri. Sejak awal kehidupan, manusia belajar mengenali dirinya melalui cermin eksternal. Kita belajar siapa diri kita dari reaksi orang lain, dari pujian, kritik, perbandingan, dan ekspektasi. Tanpa kita sadari, kita mulai menyusun identitas kita dari hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kita merasa bernilai ketika dipuji, merasa gagal ketika dikritik. Kita merasa cukup ketika berhasil memenuhi standar tertentu, dan merasa tidak layak ketika gagal mencapainya. Dalam Stoikisme, ini disebut sebagai kesalahan mendasar dalam menempatkan nilai. Nilai diri diletakkan pada sesuatu yang tidak stabil, sehingga jiwa tidak pernah menemukan pijakan yang kokoh. Epictetus menegaskan bahwa hanya ada satu hal yang benar-benar milik kita, cara kita berpikir dan menilai. Segala sesuatu di luar itu, hasil, reputasi, penerimaan, status, bersifat pinjaman. Ketika kita menggantungkan rasa cukup pada hal-hal pinjaman itu, kita hidup dalam kecemasan permanen. Kita menjadi seperti orang yang membangun rumah di atas tanah yang bukan miliknya, lalu heran mengapa rumah itu tidak pernah terasa aman. Perasaan tidak cukup baik seringkali muncul dari kebiasaan membandingkan diri dengan standar yang tidak pernah kita pilih secara sadar. Kita hidup di tengah masyarakat yang terus mengirimkan pesan implisit. Kamu harus lebih produktif, lebih menarik, lebih sukses, lebih cepat. Standar ini tidak pernah berhenti bergerak. Ketika satu target tercapai, target lain segera menggantikannya. Maka rasa cukup selalu tertunda. Kita hidup dalam mode, nanti aku merasa cukup setelah ini, setelah itu, setelah satu pencapaian lagi. Stoikisme melihat pola ini sebagai bentuk penipuan batin. Rasa cukup yang ditunda terus-menerus pada akhirnya tidak pernah datang. Marcus Aurelius menulis bahwa banyak manusia menghabiskan hidupnya untuk mengejar hal-hal yang, bahkan jika tercapai, tidak benar-benar mereka butuhkan. Mereka kelelahan bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena mereka mengejar sesuatu yang tidak selaras dengan kebutuhan jiwa mereka. Jiwa manusia, menurut Stoik, tidak membutuhkan pengakuan, melainkan kejelasan. Ia tidak membutuhkan pujian, melainkan ketenangan. Ia tidak membutuhkan kesempurnaan, melainkan kejujuran terhadap dirinya sendiri.
Salah satu sumber utama perasaan tidak cukup baik adalah kebiasaan mengaitkan nilai diri dengan hasil. Kita tidak hanya ingin melakukan sesuatu dengan baik, kita ingin hasilnya sesuai dengan harapan kita. Ketika hasil itu tidak tercapai, kita tidak berhenti pada kesimpulan bahwa usaha kita belum berhasil. Kita menarik kesimpulan yang jauh lebih kejam, bahwa kita sebagai manusia kurang bernilai. Stokisme memisahkan secara tegas antara tindakan dan identitas. Seseorang bisa gagal dalam tindakan tanpa menjadi gagal sebagai manusia. Kegagalan adalah peristiwa, bukan definisi diri. Dalam kehidupan modern, kegagalan jarang diberi ruang untuk dipahami. Ia segera diberi label, tertinggal, kalah, tidak kompeten. Kita belajar melihat hidup sebagai kompetisi, dan diri kita sebagai peserta yang terus dinilai. Dalam kompetisi, selalu ada pemenang dan pecundang. Jika hidup dipahami dengan cara ini, maka sebagian besar manusia akan menghabiskan sebagian besar waktunya merasa kalah. Stokisme menolak kerangka ini. Hidup bukan kompetisi melawan orang lain, melainkan latihan karakter dalam menghadapi apapun yang terjadi. Seneca menulis bahwa orang yang mengukur dirinya dengan standar eksternal tidak pernah benar-benar hidup, karena ia selalu sibuk mengamati bagaimana ia terlihat. Ia hidup sebagai objek penilaian, bukan sebagai subjek yang bertindak. Perasaan tidak cukup baik muncul ketika kita kehilangan kontak dengan diri kita sebagai pelaku moral dan berubah menjadi penonton yang terus mengomentari dirinya sendiri. Kita tidak lagi bertanya apakah tindakan kita benar, melainkan apakah tindakan kita terlihat cukup baik di mata orang lain. Stokisme mengajak manusia untuk kembali pada pertanyaan yang lebih sunyi dan lebih jujur. Apakah aku bertindak sesuai dengan kebajikan? Kebajikan, dalam Stokisme, bukan konsep moral yang abstrak, tetapi kualitas konkret dari kehendak manusia, kebijaksanaan dalam berpikir, keberanian dalam bertindak, keadilan dalam memperlakukan orang lain, dan pengendalian diri terhadap dorongan yang merusak. Pertanyaan ini sepenuhnya berada dalam kendali kita. Tidak ada orang lain yang bisa menjawabnya untuk kita. Dan karena itu, jawaban atas pertanyaan ini tidak tergantung pada pengakuan siapapun. Perasaan tidak cukup baik juga sering muncul karena manusia gagal menerima keterbatasannya sendiri. Kita menuntut diri kita untuk konsisten, kuat, fokus, dan produktif setiap saat. Ketika kita lelah, ragu, atau gagal, kita menganggapnya sebagai cacat karakter, bukan sebagai bagian dari kondisi manusia. Stokisme tidak menuntut manusia menjadi sempurna. Ia menuntut manusia untuk sadar. Sadar akan keterbatasannya, sadar akan emosinya, sadar akan pikirannya sendiri. Kesadaran ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk melatih. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang memegang kekuasaan besar, berkali-kali menulis tentang kelemahan dirinya sendiri, kemarahannya, kemalasannya, keinginannya untuk diakui. Ia tidak menulis itu untuk merendahkan diri, tetapi untuk mengingatkan dirinya bahwa menjadi manusia berarti selalu berada dalam proses. Perasaan tidak cukup baik menjadi destruktif ketika kita menganggap proses sebagai kegagalan. Stokisme mengajarkan bahwa proses adalah satu-satunya tempat di mana kebajikan bisa dilatih. Ada pula dimensi eksistensial yang lebih dalam. Banyak orang merasa tidak cukup baik karena mereka tidak tahu untuk apa mereka hidup. Tanpa tujuan yang berakar pada nilai, hidup diukur dengan indikator yang dangkal. Ketika hidup tidak memiliki arah internal, manusia akan mencari arah eksternal. Ia akan mengikuti arus opini, tren, dan ekspektasi. Setiap kali ia tidak mampu mengikuti arus itu, ia menyimpulkan bahwa dirinya kurang. Padahal yang kurang bukanlah dirinya, melainkan kejelasan nilai yang ia pegang. Stokisme menempatkan manusia sebagai bagian dari alam yang rasional. Hidup yang baik bukan hidup yang sempurna, melainkan hidup yang selaras dengan rasio dan kodrat manusia. Kodrat manusia adalah bertindak dengan akal, bukan tunduk pada dorongan atau ketakutan irasional. Ketika kita merasa tidak cukup baik, seringkali itu adalah sinyal bahwa kita telah membiarkan ketakutan dan perbandingan mengambil alih rasio kita.
Penting untuk dipahami bahwa Stokisme tidak mengajarkan penerimaan pasif. Menerima diri bukan berarti berhenti memperbaiki diri. Justru sebaliknya, Stokisme mendorong perbaikan yang konstan, tetapi tanpa kebencian terhadap diri sendiri. Ada perbedaan besar antara disiplin dan kekerasan batin. Banyak orang mengira mereka sedang mendisiplinkan diri, padahal mereka sedang menghukum diri karena tidak sesuai dengan standar yang tidak manusiawi. Perasaan tidak cukup baik seringkali bertahan karena kita terus mengulang narasi internal yang sama. Kita mempercayai pikiran kita seolah-olah ia selalu benar. Stokisme mengajarkan untuk mencurigai pikiran pertama kita. Tidak setiap pikiran layak dipercaya. Tidak setiap emosi layak diikuti. Ketika pikiran berkata, "Aku tidak cukup baik," Stoik tidak langsung melawannya dengan afirmasi, tetapi mengujinya dengan rasio, cukup menurut siapa? Berdasarkan apa? Dan apakah ukuran itu berada dalam kendaliku? Dalam pengujian rasional itu, banyak penilaian runtuh dengan sendirinya. Kita menyadari bahwa standar yang kita gunakan tidak pernah kita pilih secara sadar. Kita menyadari bahwa kita sedang menghukum diri atas sesuatu yang bahkan tidak sepenuhnya kita pahami. Kesadaran ini tidak serta-merta menghilangkan perasaan, tetapi ia melemahkan cengkeramannya. Perasaan tidak cukup baik kehilangan kekuatannya ketika ia tidak lagi dipercaya sebagai kebenaran mutlak. Pada akhirnya, Stokisme menawarkan satu bentuk kebebasan yang jarang dibicarakan, kebebasan dari keharusan untuk selalu merasa cukup. Paradoksnya, ketika kita berhenti mengejar rasa cukup melalui hasil dan pengakuan, rasa cukup itu justru muncul sebagai efek samping. Bukan karena hidup menjadi sempurna, tetapi karena kita berhenti memusuhi diri sendiri. Manusia tidak merasa tidak cukup baik karena ia kurang berusaha, tetapi karena ia menilai dirinya dengan ukuran yang salah. Stokisme tidak menjanjikan hidup yang mudah, tetapi hidup yang jujur. Dan dalam kejujuran itulah, perlahan, kita menemukan bahwa cukup bukan sesuatu yang harus dicapai, melainkan sesuatu yang disadari ketika kita berhenti berbohong pada diri sendiri.